Kalau memang kita sepakat mau bangkit lagi, mau kuat lagi, tidak mau menjadi bulan-bulanan orang kafir, tidak mau menjadi santapan orang-orang di luar Islam, tidak ada solusi lain. Kembali bersihkan akidah dari lumpur-lumpur syirik, tahayul, khurafat, mantapkan tauhid, selalu memperdalam akidah, memurnikan tauhid kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Uswatun Hasanah Besing, Jakarta Barat. Di antara alamatun nubuwah, sebahagian dari tanda-tanda kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyampaikan yang sudah terjadi, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan, mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita sebagai umatnya apa yang akan terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Zaid, beliau berkata, Abu Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Pada satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami di salat fajar, salat subuh. Wa sa'ida al-minbara faqatabana hatta hadara zuhur. Selesai salat subuh, beliau naik ke atas mimbar dan memberikan khutbah kepada kami sampai menjelang waktu zuhur. Fanazala fa shalla. Lalu beliau turun dan mengimami kami salat zuhur. Thumma sa'ida al-minbara faqatabana hatta hadara al-'ashr. Lalu beliau naik lagi ke atas mimbar dan memberikan khutbah kepada kami sampai menjelang waktu asar. Thumma nazala fa shalla. Lalu beliau turun dan mengimami kami salat asar. Thumma sa'ida al-minbar wa khatabana hatta gharabatis syams. Kemudian beliau naik lagi ke atas mimbar dan memberikan khutbah kepada kami sampai menjelang terbenamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada sahabat mulai dari salat subuh, selesai salat subuh sampai menjelang maghrib. Istirahatnya cuma untuk salat zuhur dan salat asar. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa ka'in. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, kata Abu Zaid. Wa alamuna ahfazuna. Yang lebih tahu di antara kami adalah yang lebih hafal apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudara-saudara, sesuatu yang pernah beliau sampaikan pasti terjadi, tidak dapat tidak, dan tidak satu pun yang akan menghalanginya. Sebaliknya, setiap yang tidak pernah beliau sampaikan itu tidak akan pernah terjadi, walaupun banyak orang menginginkannya. Saudara, di antara yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibawakan oleh Thauban radhiyallahu anhu. Hadis dari Thauban, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'iyal akillatu ila qas'atiha. Sudah dekat waktunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kalian akan dikepung oleh musuh-musuh kalian, persis seperti orang-orang lapar mengelilingi makanan di meja makan. Saudara-saudara, sebentar lagi setelah sholat Jumat, DKM menyediakan Jumat Barokah, menyediakan makanan, insya Allah masing-masing kita dapat. Perhatikan saja nanti, beberapa pasang mata tertuju kepada makanan. Kalau saya dapat, akan saya makan, akan saya nikmati. Itu jugalah yang terjadi, akan terjadi, kata Nabi SAW, dan sudah sama-sama kita rasakan sekarang. Mulai daripada Vatikan mau mengkristenkan kita, sudah banyak kita lihat kristenisasi menjadi-jadi di berbagai daerah. Kaum muslimin dimurtadkan dengan modal supermi, beras, beasiswa, dan macam-macam. Begitu juga Iran mau mensyiahkan kita, Tiongkok mau mengkomuniskan kita, dan tidak terkecuali Yahudi. Walaupun pemerintahan sebelumnya menutup keran, tidak membuka hubungan diplomatik dengan Yahudi, Israel, tapi sekarang mereka membujuk dan merayu, ada sinyal mereka akan membuka hubungan dengan kita dan akan menanamkan pengaruhnya kepada kita. Sudah mulai kita rasakan, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ulama kita terancam, pesantren kita diserang, masjid kita dicoret-moret. Alhamdulillah, uswatun hasanah belum kebagian. Al-Quran disobek, dilecehkan. Mampukah kita mengatasinya? Kemudian pembantaian yang biadab yang terjadi di kilometer 50 Cikampek sampai hari ini belum bisa diusut, saudara-saudara. Begitu kelemahan yang kita rasakan sebagai umat di akhir zaman pada hari ini. Selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah cabut kehebatanmu, pengaruhmu, wibawamu dari dada-dada musuh-musuh. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak takut lagi, tidak sama dengan di waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana melihat Rasulullah saja mereka sudah gemetar duluan. Dari puluhan kilometer saja mau ketemu Rasulullah, mereka sudah mulai ketakutan. Tapi sekarang tidak lagi, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan? Dilanjutkan oleh Nabi, wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahan, dan akan kami masukkan ke dalam dada-dada kalian penyakit wahan. Penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasul? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Inilah wahan. Dengan wahan datang,
kekuatan terbang melayang. Cinta dunia, ya falas, fulus, dolar, rupiah, kursi, jabatan. Untuk mendapatkan dolar dan rupiah, falas dan fulus, kursi, jabatan, orang tidak segan-segan menggadaikan akidah, menjual tauhidnya. Tentu sama-sama kita perhatikan saudara-saudara, mereka bukan hanya ikut latah Natal bersama, salawatan di gereja, baca Quran di gereja, mengucapkan selamat Natal, bahkan dengan hina-binanya mereka mencium tangan pastor di Vatikan. Dan mereka tidak segan-segan mau jadi hansip menjaga gereja ketika Natal. Ini bukti saudara-saudara, mereka tidak lagi menghargai akidah, mereka tidak lagi menghargai tauhid untuk sebuah popularitas, untuk sebuah kemegahan, untuk mendapatkan kekayaan. Hanya yang disebut oleh Nabi hubbud dunya, saudara-saudara. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jauh sebelumnya di Ali Imran surah yang ketiga ayat 149, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum, jika kalian mengikuti orang-orang kafir, mereka akan mengembalikanmu murtad ke belakang. Kalau ini yang terjadi saudara-saudara, fatanqalibu khasirin, jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya kata Allah, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ingat, akan tetapi Allah lah sebagai pelindungmu, dan Allah itu adalah sebaik-baik pelindung. Percuma kalian menjilat kepada musuh-musuh Allah, kepada orang-orang kafir, mereka tidak akan menolong kalian. Alangkah memilukan dan memalukan menjilat kepada musuh Allah, menjilat kepada orang kafir, sementara membelakangi Allah, menjual tauhid, menggadaikan akidah. Inilah yang kemudian menyebabkan Allah cabut kembali wibawamu, kehebatanmu dari dada-dada orang-orang kafir dan dada-dada musuh-musuh Islam, yang mereka tidak segan lagi, mereka tidak takut lagi menghadapi kita. Nanti kita lanjutkan pada khutbah yang kedua insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, mabuk dengan kesenangan dunia dan takut mati. Yang ini semuanya pada awalnya adalah penyakit orang-orang kafir. Mereka mabuk dengan dunia karena memang dunialah surga mereka. Mereka tidak berhak mendapatkan kemewahan di akhirat nanti. Sementara kaum muslimin dunia ini adalah sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Surganya orang mukmin adalah di akhirat nanti. Tapi inilah yang ketukar saudara-saudara. Kaum muslimin mabuk di dunia, kaum muslimin bermewah-mewah di dunia, bahkan meninggalkan perintah-perintah Allah
Betapa banyak kaum muslimin meninggalkan sholat, alasannya sibuk mencari lembaran-lembaran rupiah. Sholat mulai mereka tinggalkan. Selanjutnya saudara-saudara, wa karahiyatul maut, mereka takut mati. Kenapa takut mati orang kafir? Karena di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan hak sama sekali. Jelas mereka masuk neraka. Ini ketakutan orang kafir yang dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Kaum muslimin takut mati. Padahal walaupun kaum muslimin tidak boleh minta mati, tapi tidak boleh, tidak pantas takut mati. Karena lepas dari penjara dunia, mereka akan bertemu dengan Allah, membawa tauhid. Dengan tauhid inilah Allah akan mempersilahkan masuk ke dalam surga. Tapi karena memang tauhidnya keropos, akidahnya sudah terjual, mereka tidak percaya diri untuk memasuki gerbang akhirat, untuk masuk ke dalam kubur, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, marilah kembali kita pulihkan akidah kita. Kita mantapkan tauhid kita. Inilah bekal akhirat, dan dengan tauhid inilah Allah akan kembali memasukkan wibawa, menanamkan kembali izzah, ghirah kita dalam mempertahankan Islam yang kita cintai. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan menetapkan pendirian. Muhammad surah yang ke-47 ayat 7. Kemudian Nabi berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depan. Kalau memang kita sepakat mau bangkit lagi, mau kuat lagi, tidak mau menjadi bulan-bulanan orang kafir, tidak mau menjadi santapan orang-orang di luar Islam, tidak ada solusi lain. Kembali bersihkan akidah dari lumpur-lumpur syirik, tahayul, khurafat, mantapkan tauhid, selalu memperdalam akidah, memurnikan tauhid kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim.